Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Bapak Joko Susilo, dalam pembelajaran matematika. Kali ini kita akan membahas materi koordinat kartesius. Sistem koordinat yang kita ketahui selama ini adalah yang pertama, sistem koordinat geografis yang digunakan untuk menunjukkan suatu titik di bumi berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Kemudian yang kedua adalah sistem koordinat kartesius yang menetapkan setiap titik dengan serangkaian koordinat pada sumbu-sumbu yang telah ditentukan. Kegiatan belajar satu ini adalah kita akan mempelajari tentang posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Sebelumnya kita mengenal terlebih dahulu tentang sistem koordinat kartesius, bahwa koordinat kartesius ini diciptakan oleh seorang ilmuwan, yaitu dikenal dengan Descartes, yaitu Renatus Cartesius, dalam literatur berbahasa Latin yang merupakan seorang filsuf dan matematikawan Prancis. Beliau dikenal sebagai pencipta sistem koordinat kartesius yang mempengaruhi perkembangan kalkulus modern dan menyediakan jalan buat Newton untuk menemukan kalkulus. Beliau memberikan kontribusi yang besar dalam kemajuan di bidang matematika sehingga dipanggil sebagai Bapak Matematika Modern. Pengalaman belajar yang akan kalian peroleh dalam pembelajaran ini adalah kalian bisa menggunakan koordinat kartesius untuk menentukan posisi titik. Kita ketahui bahwa dalam koordinat kartesius itu ada sumbu X yang mendatar, kemudian ada sumbu Y yang vertikal. Koordinat kartesius itu dinyatakan dengan X, Y, di mana X disebut absis dan Y disebut ordinat. Bagaimana kita menggambar titik pada koordinat kartesius? Untuk menggambar titik A5,7, perhatikan, A5,7, 5 itu diperoleh yaitu kita mengukur jarak dari sumbu Y ke kanan sebanyak 5 satuan. Sedangkan angka 7 itu menunjukkan jarak ya dari sumbu X ya sebanyak 7 satuan. Jadi ketemulah ya 5,7. Kemudian untuk menggambar titik B negatif 6,4 ya. Negatif 6,4 itu kita menggunakan jarak dari sumbu Y ke kiri ya sebanyak 6 satuan. Kemudian kita mengukur jarak dari sumbu X ke arah atas karena positif sebanyak 4 satuan. Sedangkan untuk menggambar C titik negatif 3, negatif 3 ya, kita mengukur jarak dari sumbu Y ya, dari sumbu Y sebanyak 3 satuan, kemudian mengukur dari sumbu X jarak ke bawah karena negatif sebanyak 3 satuan. Maka kita peroleh yaitu titik yang berkoordinat negatif 3,3. Mari kita perhatikan peta kota Caruban dengan pusat koordinatnya adalah SMPN 1 Mejayan. Kita perhatikan yang kelap-kelip yang berwarna kuning ini adalah sebagai pusatnya. Kita lihat kemudian ada terminal Caruban yang juga ada kelap-kelip di sini. Kemudian ada kantor imigrasi ya juga yang kelap-kelip di sini. Kemudian ada GOR Pangeran Timur ya, ada kelap-kelip di situ. Kemudian ada SMK PGRI 1 Mejayan yang berkelap-kelip di situ. Kemudian ada Pasar Sayur Caruban, juga ada kelap-kelip di situ.
kemudian mana lagi, RSUD Caruban yang kelap-kelip berwarna kuning, kemudian yang terakhir adalah stasiun Caruban. Perhatikan itu ya anak-anak. Dari peta kota Caruban yang telah kita saksikan tadi, kita tuliskan koordinatnya anak-anak. Untuk terminal Caruban, ya, koordinatnya adalah 2,1, di mana 2,1 ini adalah 2 satuan jaraknya dari sumbu Y, kemudian 1 satuan jaraknya dari sumbu X. Kemudian kantor imigrasi, ya, koordinatnya adalah 7,0. Ya, di sini jarak dari sumbu Y adalah 7 satuan dengan jarak dari sumbu X adalah 0 satuan. Kemudian Gor Pangeran Timur koordinatnya adalah 6,4, di mana jaraknya dari sumbu Y adalah 6 satuan, jarak dari sumbu X-nya adalah 4 satuan. Kemudian ada SMK PGRI 1 Mejayan, koordinatnya adalah 0,3, di mana jaraknya dari sumbu Y adalah 0 satuan, dan jaraknya dari sumbu X adalah 3 satuan. Sedangkan Pasar Sayur Caruban, koordinatnya adalah negatif 5,4, jarak dari sumbunya 5 satuan, dan jarak dari sumbu X-nya adalah 4 satuan. RSUD Caruban, koordinatnya adalah negatif 9,8, di mana jarak dari sumbu Y-nya 9 satuan dan jarak dari sumbu X-nya adalah 8 satuan. Terakhir, stasiun Caruban, koordinatnya adalah negatif 10,2, di mana jaraknya dari sumbu Y adalah 10 satuan dan jaraknya dari sumbu X adalah 2 satuan. Menentukan posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y pada bidang koordinat kartesius. Kita perhatikan yang pertama, titik A. Nah, titik A ini koordinatnya adalah 3,6. Ya, 3,6. 3,6 ini artinya dia berjarak 3 satuan ya. 3 satuan dari sumbu Y, kemudian 6 satuan dari sumbu X. Kemudian yang kedua, titik B, perhatikan koordinatnya adalah 4,4. Ini artinya bahwa 4,4 itu adalah berjarak 4 satuan dari sumbu Y, kemudian 4 satuan dari sumbu X. Kemudian titik C, koordinatnya adalah negatif 4,3. Negatif 4,3 ini artinya bahwa berjarak 4 satuan dari sumbu Y, kemudian 3 satuan dari sumbu X. Berikutnya titik D, ya. Titik D ini koordinatnya negatif 6,5, artinya dia 6 satuan jaraknya dari sumbu Y dan 5 satuan jaraknya dari sumbu X. Selanjutnya, titik E, koordinatnya adalah negatif 5,5. Artinya bahwa jaraknya dari sumbu Y adalah 5 satuan, ya. Jaraknya dari sumbu X juga 5 satuan. Titik F, negatif 3,3, artinya dia berjarak 3 satuan dari sumbu Y, kemudian berjarak 3 satuan dari sumbu X. Selanjutnya titik G, ya, koordinatnya 2,6, artinya dia 2 satuan dari sumbu Y, kemudian 6 satuan dari sumbu X. Dan terakhir titik H, koordinatnya adalah 6,5, di mana dia berjarak 6 satuan ya dari sumbu X, kemudian 5 satuan dari sumbu Y. Kuadran koordinat kartesius.
Pembagian kuadran pada bidang koordinat Carteus dibagi menjadi 4 kuadran. Ya. Kuadran 1 tempatnya di sini, yaitu nilai X dan Y-nya bertanda positif. Kuadran kedua letaknya di sini, di mana X-nya bertanda negatif, kemudian Y-nya bertanda positif. Kuadran ketiga di sini, di mana X dan Y-nya bertanda negatif. Sedangkan kuadran keempat berada di bagian sini, di mana X-nya bertanda positif, Y-nya bertanda negatif. Kemudian kita perhatikan anak-anak, untuk titik A 2,6, dia berada di kuadran 1. Kemudian titik C di sini, ya, negatif 2,3 berada di kuadran 2, sedangkan titik F di sini, ya, negatif 5, negatif 3 berada di kuadran ketiga. Sedangkan titik G, yaitu 5, negatif 4, berada di kuadran keempat. Nah, bagaimanakah titik-titik di 0,4 letaknya tepat di sumbu Y di sini, ya. Letaknya tepat di sumbu Y di sini. Kemudian titik B letaknya tepat di sumbu X, yaitu 3,0. Kemudian titik E juga tetap di sumbu X, koordinatnya negatif 5,0. Dan yang terakhir di sini adalah titik H, ini tepat di sumbu Y, koordinatnya 0,-5. Keempat titik ini tidak terletak pada kuadran. Mengapa anak-anak? Ya, karena tidak memenuhi syarat-syarat dari sebuah kuadran. Selanjutnya, bagaimana kita menentukan posisi titik terhadap titik asal 0,0 dan titik tertentu A, B. Kita perhatikan di sini titik asalnya adalah pos utama. Ya, pos utama di sini ya. Pos utama adalah koordinatnya 0,0. Ya. Nah, bagaimana posisi pos 1? Ya, pos 1 di sini. Pos 1, kalau dilihat dari pos utama, maka pos 1 ini adalah kedudukannya 2 satuan ke kanan dan 5 satuan ke atas. Kita tulis koordinatnya adalah 2,5. Kemudian pos 2 di sini kita lihat di pos 2. Pos 2 ini adalah posisinya adalah 4 satuan ke kiri dan 4 satuan ke atas. Sehingga kita tulis koordinatnya adalah negatif 4,4. Kemudian pos ketiga, ya, pos ketiga ini posisinya adalah 3 satuan ke kanan dan 3 satuan ke bawah. Sehingga koordinatnya kita tulis 3, negatif 3. Kemudian kita perhatikan tenda 1, anak-anak. Tenda 1, posisinya adalah 2 satuan ke kanan dan 0 satuan ke atas. Jadi tenda 1 ini posisinya adalah 2 satuan ke kanan dan 0 satuan ke atas. Karena dia tidak bergerak ke atas maupun ke bawah, jadi 0. Koordinatnya adalah 2,0. Kemudian tenda 2, ya, tenda 2 di sini letaknya, tenda 2. Ya, tenda 2 adalah 0 ke kanan dan 2 satuan ke atas. Sehingga koordinatnya adalah 0,2. Berikutnya tenda 3 di sini, ya. Maka posisinya adalah 2 satuan ke kiri dan 0 satuan ke atas. Sehingga kita tulis koordinatnya negatif 2,0. Kemudian tenda 4, ya, tenda 4 berada di sini, anak-anak. Nah, ini tenda 4.
Jadi dia berada posisi 0 satuan ke kanan dan 2 satuan ke bawah. Sehingga kita tulis koordinatnya 0,-2. Kemudian posisi pasar, anak-anak. Posisi pasar ini kalau dilihat dari pos utama, maka posisinya adalah 4 satuan ke kanan dan 3 satuan ke atas. Kita tulis 4,3. Kemudian perumahan di sini anak-anak, ini ada perumahan, maka posisinya adalah 6 satuan ke kanan dan 5 satuan ke atas. Sehingga koordinatnya 6,5. Kemudian hutan anak-anak di sini posisinya hutan, maka dia terletak 8 satuan ke kiri dan 5 satuan ke atas. Kita tulis koordinatnya negatif 8,5. Kemudian tanah lapang, ya dia berada di sini, ini tanah lapang. Koordinatnya atau posisinya adalah 4 satuan ke kiri dan 3 satuan ke atas, maka koordinatnya adalah negatif 4,3. Dan seterusnya ada teka-teki, ya, kemudian ada kolam, silakan kamu perhatikan sendiri, ada pemakaman. Itu anak-anak bagaimana kita menuliskan posisi titik terhadap titik asal 0,0. Oke, bagaimana kalau titik pusatnya, ya, titik pusatnya kita rubah, yang tadi dari pos utama, sekarang kita rubah di titik pasar di sini. Titik pasar ini koordinatnya adalah 4,3. Kita perhatikan, maka koordinatnya kita pindah di titik pasar 4,3. Sehingga dengan demikian, pos 1, ya, pos 1 anak-anak, ini pos 1 letaknya di sini, pos 1, maka kedudukannya adalah 2 satuan ke kiri dan satuan ke atas, maka koordinatnya adalah menjadi negatif 2,2. Sedangkan pos 2 di sini, kedudukannya dari titik pasar, ya, pos 2 ini adalah 8 satuan ke kiri dan 1 satuan ke atas, sehingga kita tulis koordinatnya negatif 8,1. Sedangkan pos 3, ya, pos 3 yang berada di bawah sini, kedudukannya adalah 1 satuan ke kiri dan 6 satuan ke bawah. Kita tulis negatif 1,-6. Kemudian tenda 1 letaknya di sini, ya. Maka tenda 1 ini posisinya adalah 2 satuan ke kiri dan 3 satuan ke bawah. Kita tulis koordinatnya negatif 2,-3. Tenda 2 letaknya di sini, ya. Maka kita tulis posisinya adalah 4 satuan ke kiri dan 1 satuan ke bawah, sehingga koordinatnya menjadi negatif 4,-1. Tenda 3 letaknya di sini, ya, kita perhatikan. Tenda 3 ini letaknya dari pasar atau posisinya dari pasar adalah 6 satuan ke kiri dan 3 satuan ke bawah. Kita tulis koordinatnya negatif 6,-3. Selanjutnya tenda 4, di sini letaknya tenda 4, maka posisinya dari pasar adalah 4 satuan ke kiri dan 5 satuan ke bawah. Koordinatnya kita tulis negatif 4,-5. Kemudian posisi perumahan berada di sini. Kita tulis posisi perumahan dari pasar adalah 2 satuan ke kanan dan 2 satuan ke bawah. Maka koordinatnya adalah 2,2. Sedangkan pos utama, ya, pos utama ini tadi, maka kalau dilihat dari posisinya dari pasar adalah 4 satuan ke kiri dan 3 satuan ke bawah, kita tulis negatif 4,-3. Kemudian hutan di sini anak-anak, kemudian posisinya terhadap pasar adalah 12 satuan ke kiri dan 2 satuan ke atas, kita tulis negatif 12,2. Dan seterusnya, tanah lapang, ya, posisinya bagaimana, silakan diperhatikan sendiri. Kemudian
teka-teki, tersembunyi, posisinya di sini, kamu silahkan dibaca sendiri. Kolam, ya, posisinya di sini. Kemudian pemakaman, ya, posisinya di sini. Contoh soal anak-anak. Di sini yang pertama adalah jika tanah lapang, ya, tanah lapang, kita lihat tanah lapang. Tanah lapang ini sebagai pusatnya, ya, sebagai pusatnya, tentukan koordinat perumahan. Kita lihat di sini perumahannya, ya, ini perumahannya. Maka koordinat perumahan adalah ini, 10 satuan ke kanan dan 2 satuan ke atas. Kita tulis koordinatnya adalah 10,2. Kemudian kalau pemakaman, ya, kita lihat pemakaman letaknya di sini, ya, pemakaman, maka letaknya dari tanah lapang adalah 1 satuan ke kiri dan 5 satuan ke bawah. Koordinatnya adalah negatif 1,5. Kemudian kalau pos 3 sebagai titik pusat. Di sini pos 3 sebagai titik pusat, maka hutan, kita lihat hutan di sini, maka posisinya adalah 11 satuan ke kiri dan 8 satuan ke atas. Kita tulis koordinatnya negatif 11,8. Kemudian posisi kolam, anak-anak, kita lihat posisi kolamnya adalah ini, isi kolamnya, yaitu 6 satuan ke kiri dan 0 satuan ke atas. Sehingga kita tulis koordinatnya negatif 6,0. Contoh soal kedua, gambarlah titik-titik yang berjarak 6 satuan dari sumbu X dan 5 satuan dari sumbu X. Kita perhatikan gambarnya. 6 satuan dari sumbu Y ke kanan. Kita temukan ini adalah titik-titik yang berjarak 6 satuan dari sumbu Y sebelah kanan. Kemudian di sebelah kiri juga berjarak 6 satuan. Ini adalah titik-titik yang berjarak 6 satuan dari sumbu Y di sebelah kiri. Kemudian 5 satuan dari sumbu X yang sebelah atas. Nah, ini adalah titik-titik yang berjarak 5 satuan dari sumbu X yang sebelah atas. Kemudian juga bisa kita lukiskan titik-titik yang berjarak 5 satuan dari sumbu X dari sebelah bawah. Ya, sehingga kita temukan 4 titik. Ya, ada 4 titik yang berjarak 6 satuan dari sumbu Y dan 5 satuan dari sumbu X. Yang pertama adalah 6,5, ini 6,5. Ini. Kemudian yang kedua negatif 6,5 yang di sini. Kemudian berikutnya 6, negatif 5 di sini letaknya. Kemudian negatif 6, negatif 5 berada di sini letaknya. Jadi sekali lagi, titik-titik yang berjarak 6 satuan dari sumbu Y dan 5 satuan dari sumbu X. Ada 4 titik. Demikian tadi anak-anak penjelasan saya tentang koordinat kartesius bagian yang pertama. Untuk selanjutnya di sini ada 4 soal latihan. Ya, silahkan soal nomor 1, 2, 3, dan 4 ini kamu kerjakan di kertas berpeta anak-anak ya, biar mudah untuk menggambarnya, tidak perlu membuat garis-garis. Jadi sekali lagi soal latihan 1 koordinat kartesius ini kalian kerjakan di kertas berpeta. Demikian tadi penjelasan saya tentang materi koordinat kartesius bagian pertama. Semoga dapat membantu dalam memahami materi ini dengan baik. Sampai jumpa kembali dalam pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.